Mungkin nama Pak Lo Keng Hong atau Pak LKH sudah tidak asing buat kita yang sudah terjun di persahaman duniawi di Indonesia. Bahkan kita sudah sempat mengulas beberapa porsi kepemilikan beliau di perusahaan-perusahaan yang lebih dari 5%. Nah, kalian bisa tonton di video yang ini ya. Video kali ini kita akan ulas lagi perusahaan yang dimiliki oleh beliau, akan tetapi porsi kepemilikannya dalam laporan keuangan tahunan di 2023 masih hanya 1%. Meskipun baru 1%, kepemilikan beliau itu setara dengan 33.426.200 lembar. Apa perusahaannya? Dan kiranya apa alasan beliau memilih saham ini? Kita akan ulas di video kali ini. Perusahaan ini masuk ke dalam sektor CPO atau kelapa sawit, di mana listing pada 8 Mei 2013 dengan harga awal 1.200 per lembarnya. Sejak mereka listing, perusahaan ini rajin membagikan dividen, hanya absen 2 kali. Itu pun dikarenakan mereka tidak mendapatkan profit. Mereka absen itu terjadi pada 2019 dan 2020, dikarenakan laporan keuangan pada 2018 dan 2019 mereka mengalami kerugian. Sisi positif pertama yang saya melihat dari perusahaan ini adalah porsi kepemilikan masyarakatnya termasuk kecil, hanya 8,3% saja. Kalau kita move ke kas perusahaan, berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga 2024, kas perusahaan itu ada di 8,8 juta US dollar atau setara dengan 144 miliar rupiah. Nilai ini naik drastis 51% dibandingkan akhir tahun 2023. Akan tetapi, nah ini sisi negatifnya, kas tersebut tidak ada apa-apanya jikalau kita melihat biaya keuangan mereka atau beban keuangan mereka yang capai 7,4 juta US dollar atau setara 120-an miliar. Sebagai catatan, itu hanya bunganya saja, belum pokoknya. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini punya hutang berbunga yang cukup besar. Perusahaan mempunyai tanaman produktif sebesar 281 juta US dollar. Di mana tanaman yang belum menghasilkan itu setara dengan 34,6 juta US dollar. Hal tersebut setara dengan 500-an miliar kalau kita hitung secara rupiah. Jadi tanaman produktif itu terdiri dari tanaman yang menghasilkan dan tanaman yang belum menghasilkan. Hal positif lagi dari perusahaan ini adalah rata-rata harga jual CPO, PK, dan PKO mengalami kenaikan. Terutama untuk PK yang mengalami kenaikan signifikan 27% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan CPO naik setara 6,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kita melihat dari revenue perusahaan dari laporan keuangan kuartal ketiga 2024, mayoritas revenue-nya itu berasal dari CPO. Di mana revenue CPO ini setara dengan 85,9% dari totalnya. Yang kedua itu ke lini bisnis PK yang mana menyumbang 10% dari revenue sendiri. Aslinya perusahaan ini dari segi produksi CPO dan volume penjualan CPO mengalami penurunan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Namun HJR atau harga jual rata-rata yang mengalami kenaikan yang membuat perusahaan ini mengalami kenaikan pula. Hal itu yang membuat meskipun secara revenue perusahaan mengalami penurunan, akan tetapi dari segi laba kotor atau gross profit perusahaan mengalami kenaikan. Efek dari perusahaan berhasil menekan beban pokok pendapatan yang capai bisa ditekan senilai 8% dibandingkan dengan tahun. Saat kita tapping video ini, PBV perusahaan itu ada di 0,38 kali. Sedangkan sejak 2019 sampai 2023, PBV rata-ratanya itu ada di 0,47 kali. Artinya, jikalau perusahaan kembali ke PBV rata-rata yaitu 0,47 kali, perusahaan harga wajarnya itu di 910 per lembarnya. Sedangkan kita saat tapping video ini harga perusahaan itu ada di 725 per lembarnya. Jadi bisa dikatakan kondisi saat ini perusahaan itu terdiskon 20% kalau kita lihat dari historical PBV rata-rata dari 2019 sampai 2023. Perusahaannya adalah PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau kode saham ANJT. Saat kita tapping video ini, ANJT itu harga closing di tanggal 24 Januari 2025 ada di 725 per lembarnya.
ya. Dan di sini market cap dari ANJT itu ada di 2,4 triliun. Sedangkan total lembar sahamnya itu 3,3 miliar. Oke, sekarang kita lihat ke secara teknikalnya seperti apa. Nah, ANJT kalau kita lihat ya, ini membentuk pola sideways yang range-nya agak lebar. Nah, ini kalau kita kotak di sini. Wait, sorry. Nah, ini kotaknya agak lebar di sini beberapa kali, terus sempat tertembus di Juni 2024, naik lagi, dan ini bisa dikatakan area sideways-nya lumayan kuat di sini. Nah, kondisinya dia akan mulai uptrend jikalau dia tembus garis horizontal line ini 775. Saya kasih warna putih. Nah, itu. Dan kondisinya sekarang berada di 725, berarti di sini. Nah, stop lossnya atau garis support itu bisa jadi area stop loss yaitu di 705 ya, atau kita mentokin lah ke 700 itu juga boleh gitu. Ini ada di range sekian. Nah, kalau kita lihat di hari Jumat memang dia ada kenaikan, ditambah volumenya lumayan oke lah ya, di atas rata-rata sedikit. Oke. Nah, bagaimana secara bandarmologi? Kalau kita lihat di sini bandarmologinya, harus saya tambah indikator bandar volume di Stockbit. Oke, ini ada sedikit diakumulasi beberapa hari ya. Kalau kita tarik dari tanggal 22 ya, tanggal 22 itu ada akumulasi. Kalau kita tarik 22 sampai 24. Nah, ini ada diakumulasi sedikit oleh DH. DH itu siapa? DH itu Sinarmas Sekuritas. Nah, kalau melihat seperti ini, kemungkinan besar harga dari atau pergerakan dari ANJT untuk jangka pendek itu kalau saya melihat masih berada di area sideways, di area 700 sampai 775. Akan tetapi perlu dipahami di mana ANJT ini bisa dikatakan saham yang memang sering bikin sideways yang lama. Ini di kotak ini, terus sebelumnya juga iya, dan agak lama ini pergerakannya gitu. Tapi ini akan sangat oke banget sih kalau dia tembus 775. Jadi itu secara teknikal di mana ANJT masih kondisi sideways. Mungkin pertanyaannya adalah apakah Pak Loh Keng Hong saat ini masih memiliki perusahaan ANJT? Nah, kita akan tunggu nanti laporan tahunan tahun 2024. Apakah masih ada nama beliau atau mungkin bertambah atau berkurang kepemilikan beliau di ANJT. Nah, itu kita bisa cek nantinya di laporan tahunan 2024. Biasanya kalau kita lihat historical ANJT, mereka akan merilis laporan tahunannya itu di range bulan April akhir atau Mei. Ya, kita tunggu nanti di April akhir atau awal Mei 2025. Salah satu poin yang kita bisa belajar dari Pak Loh Keng Hong ini adalah beliau sering atau rajin masuk ke perusahaan yang PBV-nya itu di bawah 0,5 kali. Contoh, ada Gajah Tunggal. Saat kita tapping video ini, Gajah Tunggal pun masih berada di PBV di bawah 0,5 kali. Dan Pak Loh Keng Hong punya perusahaan Gajah Tunggal. Nah, ANJT pun sama, kondisi sekarang itu PBV-nya di bawah 0,5 kali. Jadi itu video kali ini perusahaan yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong atau Pak LKH, yang mana kepemilikannya di perusahaan tersebut masih hanya 1%. Perusahaannya adalah ANJT. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa melakukan riset kembali.